aja ke materinya. Baik, ya kita lanjutkan ke materi ya. Jadi perhatikan baik-baik biar anak-anak paham ya. Oke, di sini Bapak ada sebuah gambar. Nah, ini gambar apa? Iya, gambar burung Garuda. Ya, burung Garuda Pancasila. Kenapa ada Pancasilanya, Pak? Karena di tengahnya ini itu ada perisai, di mana perisai ini itu di dalamnya itu ada simbol-simbol Pancasila. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, nanti kita akan belajar tentang ini. Ya, sekarang bukan nanti, ya sekarang. Nah, biar lebih jelas, Bapak juga punya yang perisainya aja. Nah, kira-kira kita mau mulai dari yang mana dulu? Dari bintang aja ya. Nah, siapa di sini yang tahu bunyinya sila yang melambangkan bintang ini itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Nah, ketuhanan itu termasuk sila yang keberapa? Ya, ke-1. Ya, benar. Jadi, yang pertama itu merupakan simbolnya itu bintang. Ya, bintang dimana bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira contoh yang kita harus terapkan gitu di kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Sholat. Ya, sholat itu juga termasuk penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita sholat itu juga menerapkan sila yang pertama. Ya, karena kita menyembah Tuhan, gitu ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi itu merupakan contoh dari sila yang pertama. Kita sholat, terus kita puasa. Nah, itu juga merupakan ibadah yang juga memberikan penerapan gitu ya, penerapan contoh dari sila yang pertama itu untuk dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yang mana? Kuala Banteng. Nah, bukan. Yang kedua itu kan rantai. Yang kedua itu rantai. Kira-kira bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya kayak gimana? Penerapannya? Ayo apa? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya misalkan ketika ada teman kalian yang jatuh, nah itu teman-teman bantu. Jangan dari ketika temannya jatuh malah diketawain. Nah, itu kan sering terjadi ya, jadi gak boleh seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu simbol yang kedua itu rantai, dimana bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bantu teman kita yang jatuh itu, gitu ya. Kan sekarang banyak kan ya jatuh diketawain gitu ya, gak ditolongin. Jadi gak boleh seperti itu, harus bantu teman kita yang sedang kesusahan, yang sedang jatuh tadi ya, gitu. Nah, ketika sudah tahu penerapannya itu ya kita lakuin gitu ya, jangan sampai biarin lah, nah, bukan urusanku. Nah, jangan seperti itu ya, itu tidak baik. Jadilah warga negara yang baik. Oke. Yang selanjutnya ada pohon beringin. Bunyinya seperti Persatuan Indonesia. Nah, jadi di Persatuan Indonesia itu kira-kira apa contohnya Persatuan Indonesia itu? Kira-kira? Ya, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan kita piket di kelas. Nah, itu kita harus membantu gitu loh. Jadi ada rasa persatuannya.
masa kalian piket hari ini gitu ya, karena tidak mau bantu. Nah, kan kasihan teman-teman yang lainnya gitu ya, yang sudah piket capek-capek terus kita gak mau bantu. Nah, jadi gak boleh seperti itu, kita harus bantu gitu ya, biar ada rasa persatuannya gitu, persatuan Indonesia. Jadi ya kita harus membantu teman kita yang sedang piket tadi. Makanya gotong royong gitu ya, gotong royong di setiap apapun itu, entah itu piket kelas atau kerja bakti di rumah, bersih-bersih rumah. Nah, itu juga kita harus bantu gitu ya, karena kita sudah tahu, oh, gotong royong ini membantu teman-teman atau orang lain itu merupakan penerapan dari sila yang ketiga. Nah, kita kan sudah tahu, jadi ketika sudah tahu kita harus terapkan. Oke. Yang selanjutnya ada kepala banteng. Gimana bunyinya? Kerakyatan yang dengan kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi misalkan di kelas nantinya kan Bapak sering tuh membentuk kelompok. Nah, kalau kita dan teman-teman kalian itu sedang berdiskusi, kalian juga ikut diskusi juga, ikut mikir gitu ya, satu mikir semua, satu susah semua. Jadi harus berdiskusi gitu ya, biar menemukan suatu solusi, dimana yang awalnya ada masalah, ketika kita rembuk, ketika kita berdiskusi satu sama lain, kita akan mendapatkan solusinya dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya. Terus yang terakhir ada padi dan kapas. Ya, padi dan kapas itu bunyinya seperti apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi penerapannya itu kira-kira gimana? Adil Pak, tuh emang harus adil, tapi dalam hal apa? Nah, jadi kita adilnya itu ya dengan hal apapun. Contoh, ketika misalkan ya Bapak hari ini ulang tahun, nah pengennya ngasih kalian itu jajan gitu. Nah, berhubung di sini ketua kelasnya nakal, Bapak gak kasih. Nah, jadi ketika Bapak gak ngasih kan Bapak gak adil. Nah, jadi harus adil, semuanya harus dikasih. Nah, begitu juga dengan kalian. Ketika kalian di rumah, di sekolah, maupun dimanapun harus adil. Ketika kita ngasih sesuatu, ya kita kasih semua. Jangan sampai gak adil gitu ya. Jangan sampai satu orang gak dikasih karena musuhan gitu misalkan. Jangan seperti itu, kasihan ya. Jadi penerapannya di sila kelima yaitu keadilan gitu ya. Jadi harus adil. Meskipun musuh atau siapapun, ya kita harus adil ya. Kasihan gitu. Ya meskipun musuh ya kita harus bisa, jangan sampai terlalu lama musuhannya gitu ya. Semoga dengan kita ngasih hadiah itu siapa tahu kita jadi baikan gitu kan ya. Nah, kita harus adil. Oke, gimana? Sudah paham apa yang Bapak jelaskan tadi? Nah, kalau sudah paham itu harus diterapkan. Itu ya, diterapkan ya gak hanya di sekolah, gak hanya di rumah, tapi di setiap saat dimanapun kita berada. Kita harus terapkan hal itu ya di penerapan yang ada di simbol-simbol Pancasila gitu ya. Di nilai-nilai Pancasila itu ya kita harus bisa gitu ya untuk menerapkannya di manapun gitu ya.